tentang iman dengan takdir sampai pada penjelasan tentang dalil-dalil yang menetapkan adanya iman dengan takdir. Ini pertama surah Al-Qamar ayat 49. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Artinya, sesungguhnya kami terhadap segala sesuatu, segala hal telah kami ciptakannya dengan takdir. Dalam surah Al-Ahzab ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Dan perkaranya Allah adalah perkara yang telah ditakdirkan dengan takdir yang ditetapkannya. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Jibril alaihi salam, bahwa Jibril alaihi salam pernah berkata untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil iman." Ajarkan, beritakan kepadaku perkara iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarr." Engkau beriman kepada Allah, pada malaikatnya, seluruh kitabnya, seluruh rasulnya, pada hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Dalam hadis ini, pada kalimat engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk, itu menetapkan adanya iman dengan takdir. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min mu'minid dha'if." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, masing-masing memiliki kebaikan karena imannya. Ihris 'ala ma yanfa'uk, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, minta tolonglah dengan Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah. Wa in asabaka syai', apabila sesuatu hal menimpamu, fala taqul, dan terlewat olehmu, jangan kau katakan, "Law anni fa'altu kana kada wa kada." Kalau seandainya aku dahulu lakukan seperti ini, pastilah seperti itu dan seterusnya. Walakin qul, tetapi katakan, qadarullahi wa ma syaa wa ma syaa fa'al. Ya, takdir Allah dan apa yang telah Allah kehendaki pasti Allah perbuat. Qadarullah, qadarullah. Dalam hadis ini redaksinya tanpa d dua kali. Ya, qadarullah. Ada sebagian qadarullah. Ya. Dalam hadis ini biduni tasydid, qadarullah. Jadi tidak masalah. Kalau kita tulis qadarullah, memang hadisnya begitu. Qadarullah wa ma syaa. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena law itu kalimat andai-andai, seandainya membuka amalan bagi syaitan. Membuka peluang kerja bagi syaitan untuk mengerjai kita. Wa antarus anawqal, ini dalil berikutnya tentunya. Dari Taus, dia berkata, berarti tadi sudah dari Quran, hadis. Bukan hadis itu diturunkan dari Jibril, lalu hadis benar-benar dari Nabi, kemudian terakhir dari riwayat tabi'in atau sahabat Rasulullah SAW. Wa antarus, Taus meriwayatkan bahwasannya dia berkata, adraktu nasan min ashabi Rasulullah SAW. Aku menemui ya sekumpulan sahabat Rasulullah SAW, dia tabi'in. Yaqulun, mereka mengatakan seluruhnya, kullu syai'in biqadar, segala hal ini dengan takdir. Wa sami'tu Abdullah bin Umar yaqul, dan dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Umar berkata,
Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, kullu syai'in biqadar. Mirip seperti pernyataan para sahabat. Rasul mengatakan segala hal dengan takdir. Hatta al-ajzi wal qais. Sampai yang lemahnya dan yang cerdasnya, yang kuatnya. Awil qais wal ajz, atau sebaliknya. Wa qala Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim, sa'altu Abi wa Abu Zur'ata an madhahib ahli sunnati fi usuluddin. Aku berkata Abu Muhammad Abdurrahman, siapa? Ibnu Abi Hatim. Aku bertanya kepada ayahku, aku bertanya kepada guruku Abu Zur'ah, madhabnya ahlu sunnah dalam pokok agama. Wa ma adraka alaihi ulama fi jami'il amsar. Dan apa yang mereka temukan dari ilmu dari para ulama seluruh negeri Islam. Wa ma ya'taqidani min dalik. Dan apa yang mereka kedua yakini dari ulama tersebut. Siapa kedua ini? Bapakku dan Abu Zur'ah. Faqala, keduanya berkata, adraknal ulama'a, kami mendapati ulama fi jamil amsar, di seluruh negeri Islam, Hijazan wa Iraqan. Hijaz, Mekah, Madinah, Ta'if. Iraq, masih Syaman, Syam. Yamanan, Yaman. Fakana min madhabihim, adalah madhab mereka, wal qadar khairuhu wa syarruhu minallah. Takdir yang baik, begitu pun yang buruk, datangnya dari Allah Subhanahu. Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya apa namanya? Selipan. Kami selipkan, tapi jangan diseriuskan ya. Sebagian orang ada di tengah-tengah kita. Begitu mudahnya kita mengatakan barusan, teman-teman sekalian, takdir yang baik dan yang buruk berasal dari, tapi tidak semua, mungkin masyarakat kita yang di sini, apalagi di Indonesia, akan mengatakan sama seperti kita. Tidak mudah. Ada di antara mereka yang berkeyakinan bahwa yang berbuat takdir yang berbentuk buruk, yang misalnya seorang ditakdirkan mencuri, lalu dia mencuri sebagai pencuri, itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat takdir yang buruk berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Tolong diperhatikan lagi ya. Sebagian masyarakat Islam berkeyakinan seperti ini. Ketika ada yang berbuat salah seperti mencuri, maka yang pelaku atau pencuri tersebut, yang mencuri tersebut itu adalah manusia, makhluk, ya kan? Tapi perbuatan mencurinya adalah perbuatan yang berasal dari takdir Allah. Berarti perbuatannya Allah. Sehingga apakah orang mencuri tersebut dihukum? Tidak. Kenapa? Karena dia berbuat bukan dengan perbuatannya. Dia berbuat dengan perbuatan Allah. Dan itu ada di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang, mohon maaf mungkin kalau Anda sebutkan ini itu sebenarnya pembahasan dari satu mazhab sekte besar yang sering digembar-gemborkan. Tapi mungkin orang yang mengklaim ini sekte saya atau ini sekte yang dimaksud, yang disebut-sebut itu, dia nggak paham mungkin isi daripada madhabnya. Bayangkan yang berbuat jahat manusia, tapi pelakunya tidak berbuat. Justru yang berbuat adalah yang menciptakan perbuatan, bukan yang melakukan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita balik, yang benar dibalik, ya, yang berbuat, yang bersalah, ya pelaku. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin dinisbatkan perbuatan mencuri takdir yang buruk kepadanya, walaupun takdir buruk itu darinya.
Perhatikan. Takdir yang buruk tidak pantas dinisbatkan kepada Allah. Walaupun takdir buruk itu berasal dari Allah, tapi penisbatan tidak. Baik, nanti insya Allah kita akan lebih dalam lagi. Ini hanya selingan saja. Kita lanjutkan. Maka di sini kalimatnya wal qadaru khairu wa syarru min Allah. Takdir yang baik dan yang buruknya dari Allah. Berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak dinisbatkan yang buruk itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikitlah biar antum teman-teman sekalian nih biar bisa kemudian mengiyakan. Ini bukan persanaan, tapi ini ilustrasi memudahkan insyaallah. Dokter ketika mengambil keputusan harus mengamputasi sebuah tangan. Tindakan memotong tangan itu buruk, tapi nggak mungkin dinisbatkan kepada dokter yang memotong tangan, ya kan? Jelas tangan dipotong, mana baiknya? Tapi nggak dinisbatkan kepada dokter tersebut karena dibalik pemotongan tangan manfaat dan pengobatan. Begitu takdir. Itu ilustrasinya. Memang yang menciptakan dan keputusan dan mengadakan menakdirkan Allah tentang keburukannya. Tapi tidak disebutkan kepada Allah karena dibalik keburukan ada kebaikan. Jadi nggak bisa disebutkan buruknya kepada Allah. Ya, paham? Insya Allah paham. Kita lanjutkan. Waqala al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, berkata Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, ajma'a a'immatus salaf. Ini nukilan ulama-ulama yang mungkin kita kenal dalam bab fikih. Ya, Al-Hafidh Abdul Ghani. Ya. Terus kemudian tadi sudah dinukilkan Ibnu Abi Hatim, kita dengar dalam hadis biasanya. Tapi ketika mereka berkata tentang akidah, mereka lurus. Mereka sejalan dengan manhaj salafus saleh. Loh kok bisa? Gini, kita lihat pendapat mereka. Mereka menyebutkan dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan, ajma'a a'immatus salaf min ahli Islam, telah bersepakat para imam salaf dari kalangan muslim dan ahli Islam alal imani, bahwa dia beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk, huluwihi wa murrihi, yang manis dan yang pahitnya, qalilihi wa katsirihi, yang sedikit dan yang banyaknya, biqada'illah wa qadarihi, dengan ketetapan Allah dan takdirnya. La yakunu syai'un illa bi iradatihi, tidak akan terjadi sesuatu hal kecuali dengan kehendak Allah, keinginan Allah. Wala yajri khairun wa syarrun illa bi masyiatihi, tidak mungkin berjalan kebaikan dan keburukan kecuali dengan kehendaknya. Khalaqa man syaa lis-sa'adah wasta'malu biha fadla, Allah ciptakan orang-orang yang Allah kehendaki untuk bahagia, dan Allah pergunakan mereka dapat dalam rangka memuliakan. Wa khalaqa man arada syaqa, dan Allah menciptakan orang-orang yang Allah inginkan untuk sengsara. Wasta'malu bi adla, Allah mempergunakan mereka dalam kesengsaraan sebagai bentuk atau dalam rangka keadilan. Nah, tadi fadla, kemuliaan, sekarang keadilan. Ini sudah isyarat bahwa yang namanya keburukan nggak mungkin disebutkan kepada Allah. Justru dibalik keburukan yang Allah takdirkan, yang Allah kehendaki, itu keadilan. Bahwa sirrun ista'tharah, karena ada rahasia yang Allah sembunyikan di balik takdir buruknya. Wa ilmun hajabahu an khalqihi, ada ilmu yang Allah silaukan, Allah tutup, Allah samarkan dari makhluknya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, Allah nggak perlu ditanya atas dasar apa ia berbuat, mereka lah sepantasnya ditanya akan perbuatan mereka.
itu ulama fikih. Kalau sudah bilang masalah akidah, kembali masing-masing, nggak dalam madhab. Walaupun dia mungkin madhab Abdul Ghani, Syekh Abdul Ghani, Al-Imam Abdul Ghani ini Hambali misalnya, dia tidak akan fokus sama Hambali saja. Tapi kalau sudah berbahas tentang akidah, semuanya akan merujuk kepada imam-imam sebelum mereka. Al-Imam An-Nawawi, siapa yang akan Imam Nawawi? Rahimahullah mengatakan, "Qad tadaharat al-adillatul qat'iyyah bil kitab was sunnah." Sungguh telah jelas gamblang dalil-dalil yang pasti kebenarannya berasal dari Al-Quran, dari hadis yang sahih, wa ijma'is sahabat, kesepakatan sahabat, wa ahli hindi wal aqdi, ulama'nya salaf wal khalaf, ala itsbati qadarillah, akan tetapnya takdir Allah. Ya, baik. Jadi perkara takdir, tentang takdir, beriman dengan takdir ini tidak boleh lepas, tidak boleh hilang dari diri kita. Tidak boleh kita kemudian apa istilahnya bermudah-mudahan mendengarkan akan bolehnya orang-orang yang menentang takdir, orang-orang yang tidak percaya takdir, orang-orang yang menolak takdir. Walaupun ada di sana di tengah-tengah masyarakat, tapi kita adalah orang yang sudah membaca dan mendengarkan ini semua. Hendaknya kita sangat paham bahwa ini ditetapkan sejak lama dan ini adalah bersilsilah terus menerus demikian, bahwa iman dengan takdir yang baik dan yang buruknya. Ada pun perkataan khairuhu wa syarruhu, ya, yang baik dan yang buruknya. Syarrul maqdur la syarrul qadar alladhi maqdur. Kalau baik kita paham ya, takdir yang baik ya baik, yang membahagiakan, yang menyenangkan. Ya, baik. Adapun yang syarr, yang disebut takdir yang buruk itu apa sih? Kok ada takdir buruk? Kan ini agak sulit nanti. Mudah sekali salah paham. Akhirnya banyak yang salah paham juga kok, bahwa ternyata menyalahkan Allah, suudun kepada Allah karena ada istilah takdir yang buruk. Padahal takdir yang buruk maksudnya adalah syarrul maqdur, yaitu buruk dari buruknya perbuatan tersebut, buruknya aktivitas tersebut, kegiatan tersebut, tapi bukan buruk akibatnya, bukan buruk efeknya, bukan buruk dampaknya. Jadi yang namanya buruk itu ya bukan mutlak di sini. Buruknya takdir tidak mutlak, sehingga buruknya takdir tidak buruk. Kalau bahasa kita tuh, dunia itu nikmatnya nggak nikmat. Makan kenyang, sakit perut. Ada aja. Nggak nikmat mutlak namanya itu. Makanya di istilahnya nikmatnya nggak nikmat. Begitu pula, buruknya takdir nggak buruk. Karena buruknya tidak mutlak. Yang disebut buruk itu adalah syarrul maqdur, yang telah terjadi kegiatan yang buruk, itu buruknya. Tetapi dampaknya, efeknya, kesudahannya baik, total baik, nggak ada buruknya. Sehingga disinilah yang namanya la syarrul qadar alladhi wafiqullah. Maka tidak ada yang buruk dari perbuatan Allah. Begitu. Ya. Li'anna fi'lallahi laisa fi syarr. Karena perbuatan Allah tidak ada yang jelek. Lidza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, wasyarru laisa ilaik. Dan kejelekan tidak pantas dinisbatkan kepadamu. Jadi jangan nisbatkan. Jadi kalau kita dengar takdir buruk, kita pahami yang buruknya apanya, kejadiannya, tapi dampaknya, pengaruhnya, kesudahannya tidak ada yang kebaikan. Sehingga disitulah tidak pantas dinisbatkan buruk kepada Allah Subhanahu. Baik. Mengapa harus ada kegiatan yang buruk tadi? Mengapa harus ada bagian yang buruk tadi? Ikhwani rahimakumullah, kita hidup wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian itu berpasang-pasangan, laki-laki dan wanita, baik dan buruk. Kalau baik terus surga namanya. Kalau ada buruknya itu dunia.
Walam yabqa min asy-syai' walam yakun min dunya illa bala. Dunia ini nggak ada sisa dari, tidak ada yang tersisa dari ruang dunia kecuali pasti di bagian itu ada sulitnya, ada payahnya, ada tidak enaknya, ada jeleknya. Itu adalah sunnatullah. Dan yang kedua adalah ketika itu adalah tentang iman dengan takdir yang buruk, maka ketahuilah bahwa itu kebaikan, bukan keburukan. Karena di baliknya, di kesudahannya, di kesetelahannya adalah murni kebaikan. Makanya tindakan yang buruk itu memang harus dilakukan dan diadakan, bentuk keadilan. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Jadi kalau seandainya diberikan baik terus pada tempat yang sakit, dianggap baik, sehat, apakah ini keadilan? Tempat daerah yang sakit dianggap baik dan sehat, apakah itu keadilan? Dokter bisa disanksi dengan itu. Kalau dia salah mengobservasi, dia salah, bisa disanksi. Dan itu tidak mungkin Allah salah. Allah adil, tempatnya sakit diobati. Walaupun menyakitkan, walaupun pahit, itulah yang namanya takdir yang buruk harus terjadi. Jadi harus terjadi, nggak apa-apa, karena setelahnya adalah kebaikan, obat. Baik. Kemudian wa mithalu dzalik, contoh akan hal tersebut. Annallaha khalaqa dawatas sumum. Allah menciptakan makhluk-makhluk yang memiliki racun. Itu kan menetapkan keburukan. Racun untuk apa diadakan? Racun kan jelas-jelas berbahaya. Dan apa selainnya, setarakan yang semisal dengannya, yang buruk-buruk kok ada di dunia ini, kok Allah ciptakan? Maka jawabnya, wahya syarrun binisbatil insan. Buruknya ketika nisbatnya kepada manusia. Buruknya racun tersebut hanya buruk dari pandangan manusia. Dari pandangan manusia. Karena mereka memakannya berbahaya. Mereka memakannya sakit. Mereka memakannya dan mati, meninggal. Bagi manusia buruk. Amma bi'tibari nisbati ila Allah. Adapun ketika nisbatnya kepada Allah yang telah menciptakan racun dan yang semisalnya, fahya khairul mahdud, itu kebaikan yang murni. Mudahnya, karena ada racun, kita tahu mana yang baik-baik. Kalau tidak ada racun, kita anggap semuanya baik, ternyata dia racun. Karena ada yang racun, yang dikenal racun, kita tahu yang bukan racun. Wabididdihi yatabayyanu syai'. Dengan lawannya sesuatu itu akan jelas. Begitu. Tikus, untuk apa Allah ciptakan tikus? Kecoa. Allah bukakan rezeki orang-orang yang membuat jebakan tikus. Waliyadzubillah, tikus dijebak. Kasihan. Racun tikus, ya salah. Itu semua kemudian ada ma'isyah dan seterusnya. Kita memang tidak bisa lihat dari apa yang kita rasakan. Kita manusia. Bagi kita yang tidak kita sukai, bagi kita yang kita kotor, jorok, jelek, buruk bagi kita. Namun ingat, bagi Allah, nah, beda lain hal. Bagi Allah apa? Baik. Karena mungkin kita tidak tahu apa rahasia. Gampangnya tadi, ya. Kenapa ada seperti itu? Supaya kita bisa membedakan ini yang baik-baik. Berarti
ini racun dan ada yang tidak racun. Kita tahu dengan itu. Wasyarrul maqdur laisa syarran mahdhan, inna fi khair. Terlebih yang telah Allah takdirkan buruk tersebut tidak mungkin buruknya mutlak. Sebagian yang buruk tidak mengenakan. Di baliknya atau sebagian lain atau sebagian sisanya baik. Fal maradu, contoh rasa sakit. Tidak enak. Secara kegiatan sakit itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Tidak semua kita mau sakit. Tapi kalau ditakdirkan sakit, kita terima, kita mau. Nah, sakit itu di dalamnya ada baik dan ada buruk. Kalau bagi kita buruk semua, karena nggak enak. Tapi kalau nisbat kepada Allah, katakan sakit itu ada baiknya, ada buruk. Karena Allah yang ciptakan. Khairun liqaumi yukaffir sayyi'at. Apa kebaikan sakit? Kalau buruknya kita sudah rasakan, nggak enak badan dan sebagainya. Apa baiknya? Menghapuskan dosa. Sebab menghapuskan dosa. Wa yarfa'u bihi darajat, sebab untuk meninggikan derajat. Wa syarrun, adapun buruknya liqauli yat'abul jism, ya karena sakit itu membuat badan berasa tidak enak, tidak nyaman. Keburukan saja yang Allah takdirkan, kalau kita pikir-pikir pasti ada dua sisi. Baik kebaikan itu secara syar'i berbentuk pahala, atau kebaikan itu secara duniawi berbentuk materi dan seterusnya. Intinya adalah kita yang perlu merenung dengan takdir ini. Ini kita bahas yang buruknya saja, pasti ada baiknya. Dan tidak ada baik keburukannya dimutlakkan ketika Allah telah takdirkan sekalipun takdir yang buruk. Karena Allah karena Allah menetapkan takdir buruk itu dalam rangka keadilan. Tolong diingat-ingat itu. Allah menakdirkan takdir yang buruk dalam rangka keadilan. Maka kita harus mencari sisi itu. Baik. Adapun Allah menakdirkan takdir yang baik dalam rangka memuliakan. Baik. Kemudian qala Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, al-qadar la syarra fihi biwajhi wujuh. Jadi takdir itu sebenarnya tidak ada keburukannya. Simpelnya, akhir pada kesimpulan kita, takdir tidak yang buruk berarti. Ya karena yang buruknya baik. Gitu kan akhirnya. Itu Ibnu Qayyim mengatakan bahwa takdir la syarra fihi biwajhi wujuh. Fa inna ilma Allah wa qudratah wa kitab wa masyiat wa dzalika khair mahdud wa kamal wajh. Mengapa? Karena semua takdir yang sampai pun kita rasakan tidak enak itu telah dijadikan melewati berbagai proses ilmu Allah, lalu ditakar oleh Allah, lalu dituliskan oleh Allah, baru dikehendaki untuk akan ada oleh Allah Subhanahu. Nggak mungkin proses yang berlapis-lapis kemudian hasilnya zon. Dan itu Allah ala kulli syai'in qadir, yang mampu atas segala hal, nggak mungkin zon. Yakin. Insya Allah teman-teman setelah kajian ini, insya Allah nih di antara teman-teman ya, Allah akan anugerahkan kekuatan tentang takdir yang buruk. Yang ingat betul, takdir buruk itu sudah dilewatkan 4 level sekaligus. Yang ini semua tentang kesempurnaan Allah, tentang ilmu Allah. Ilmu Allah itu gimana sih? Innahu bikulli syai'in alim. Ilmu Allah segala hal Allah. Tentang apa? Kemampuan Allah. Inna ala kulli syai'in qadir. Segala hal Allah. Tentang tulisan Allah. Tulisan Allah itu tidak akan melewatkan yang baik kecilnya pun, apalagi yang buruk kecilnya. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Pasti tertulis, tercatat.
dan masyiatullah. Allah mampu berkehendak atas apa yang Allah kehendaki. Nggak mungkin turun untuk menyiksa kita. Nggak mungkin turun takdir buruk itu untuk membuat kita tidak beribadah kepadanya. Nggak mungkin. Jadi simpelnya kata Ibnu Qayyim, la syarra biwajhil wujud. Takdir tidak ada keburukannya. Simpelnya. Baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kemarin kita bahas tentang pertanyaan apa beda takdir dan qada dan qadar. Qadar apa qadar? Qadar apa qadar? Qadar. Kenapa gak qadar? Apa arti qadar? Apa arti qadar? Qadar kemuliaan. Qadar itu kemuliaan. Surah Al-Qadr. Lailatul Qadr, malam mulia. Tapi kalau qadar takdir. Jadi kalau qadar itu beda ya. Beda. Qadar itu adalah takdir. Nah, apa bedanya qadar sama qada? Ya, para ulama seperti Ibnu Utsaimin ini yang kita kemudian suguhkan kepada teman-teman sekalian. Kata ini Ibnu Utsaimin rahimahullah, qada dan takdir, qada dan qadar itu ya apabila berpisah penyebutannya, maksudnya hanya disebutkan qadar saja atau disebutkan qadar saja dalam Al-Qur'an atau hadis, maksudnya adalah qadar ya qada, qada ya qadar. Qadar ya qada, qada ya qadar. Sama. Sama. Tapi kalau disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki qada dan qadar, berarti disebutkan beriringan, disebutkan bersamaan. Maka kata Ibnu Utsaimin, qada punya makna sendiri, qadar punya makna sendiri. Begitu? Baik. Apa kemudian makna qadar? Qadar itu adalah ma qadarullahu fil azali an yakuna fi khalqi. Qadar itu justru apa yang telah Allah tetapkan sejak lama, sejak asal. Qada, kata Ibnu Utsaimin, ma qada bihi Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqi min ijad wa idan atau tadbir. Adapun qada itu adalah apa yang Allah ciptakan kepada makhluknya dari mengadakan, meniadakan, merubah. Berarti di sini kita ketahui qadar lebih dahulu daripada qada. Kalau seandainya saya pernah dengar qada itu lebih dahulu daripada qadar, kami jawab memang ada ulama yang mengatakan. Ini panjang perinciannya. Kita cuma ambil kesimpulannya. Baik. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala wa khalaqa kulla syai'in faqaddara taqdira. Allah ciptakan segala sesuatu, jadi diciptakan dulu. Wa qaddarahu baru takdirkan. Nah, kok bisa? Bukannya takdir dulu baru ciptakan? Lihat. Ini ayat gimana nih? Kata para ulama, ayat ini bukan dalam urutan. Ibnu Utsaimin. Bukan dalam mengurutkan. Yang jelas urutannya takdir lebih dahulu. Baru menciptakan, mengadakan, menetapkan, mengadakan itu qada. Meniadakan itu qada, merubah-ubah itu qada. Tapi ditutup dengan nasihat daripada Syekh Abdurrahman bin Mahmud ya dalam kitabnya Al-Qada wal Qadar fi Dawil Kitab dan Sunnah. Kata dia, la faidah min hadil khilaf. Kita dah tahu yang versi kita, udahlah kita ambil versi kita yang kita mampu tangkap. Adapun ada yang berselisih, la faidata, la musyahad, tidak perlu diperpanjang selisihnya. Yang penting kita sudah paham dari satu ulama yang kita akui ilmunya, itu Utsaimin rahimahullah, menyimpulkan dari banyak perselisihan sebenarnya ada di atas sana perselisihan, tapi Ibnu Utsaimin meringkas kepada kita demikian sebagaimana Islam dan iman, qada dan qadar. Wallahu ta'ala bisawab. Wabillahi taufiq hidayah. Mungkin itu saja. Ada terlebih dahulu, boleh kita buka satu kesempatan pertanyaan satu atau dua, tapi setelah ada jawabannya insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan masalah tadi tadi itu kan suatu keburukan. Insya Allah itu tidak ada keburukan. Dan jika seorang author mengatakan saya melakukan perbuatan ini adalah menjadi takdir. Allah. Bagaimana penjelasannya? Karena Allah tidak tadi. Maka ketika hal tersebut terjadi, ini ada orang yang bilang, wah Allah ridho dengan perbuatan tersebut. Ya, apa itu? Untuk menjelaskan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan dulu, Be. Ya.
Baik, paham ya pertanyaannya semua? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi terjadinya maksiat? Kenapa Allah meridhoi terjadinya kemaksiatan? Artinya, ketika maksiat itu terjadi, dibiarkan terjadi, tanda keriduan. Itu maksudnya. Jadi, maaf muslimin wa muslimat rahimakumullah. Tandanya terjadi kemaksiatan bukan bentuk keriduan. Dibiarkannya maksiat bukan bentuk keriduan. Justru hukuman Allah itu, la yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Kalau Allah langsung hukum semua yang bermaksud, setiap yang bermaksud langsung hukum setimpal, gak akan ada tersisa manusia yang hidup. Karena manusia semuanya bermaksiat, setiap bermaksud langsung dimatikan. Sehingga hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan langsung siksa. Namun hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan maksiat tersebut semakin bertumpuk, namanya istidraj, diulur, bukan ridho. Ya, bukan meridho, tapi diulur sama Allah. Dan itu hukuman. Sampai pada saatnya Allah sudah memberikan kesempatan dan tidak sadar, sudah diulur dan terus bermaksiat bertambah banyak, Allah layakkan dia disiksa. Barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala siksa. Jadi kalimatnya kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam selalu suka sering berbuat salah. Ini bukan meridhoi, tapi ini mengungkapkan realita. Dan bukan membiarkan, tapi mengulur kejadian untuk bertobat, untuk menyadari kembali dan seterusnya. Makanya yang dipuji adalah wa khairul khata'in tawwabun. Dan sebaik-baik yang berbuat salah yang bertaubat. Sehingga inilah poinnya, yang diridhoi, yang dicintai, yaitu setelah bermaksiat yang bertaubat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan meridhoi dan bukan membiarkan, tapi mengulur kemaksiatan tersebut. Dan terjadinya maksiat Allah kehendaki. Dan mengapa kok dikehendaki? Karena Allah cinta dari setelah maksiat taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang yang bertaubat. Gak mungkin disebut taubat kecuali setelah bermaksiat. Begitu. Dan ada banyak sederet. Misalnya tadi kasus pencuri. Allah ingin sekali hamba-hambanya yang dicuri itu dapat takdir buruk. Tapi Allah ingin bukan takdir buruk, tapi Allah ingin setelahnya, yaitu adalah naik derajatnya, diampuni dosa-dosanya. Dan orang yang mencuri lalu dia berhasil, kok terus-menerus dia berhasil, itu bukan berarti dibiarkan sekali lagi, tapi diulur, diberi kesempatan untuk bertobat, dan dia, kita katakan, sudah dihukum dengan bermaksiat lagi, mencuri lagi, itu hukuman. Cuma sekali lagi, hukuman Allah bukan siksa langsung, tapi hukuman Allah adalah istidraj, penguluran dalam kemaksiatan, diulur, dibiarkan untuk dijadikan pelajaran bagi manusia. Dan dia mencuri, setelahnya itu akan diketahui siapa yang baik
dan siapa yang tidak baik. Itu juga berbeda. Intinya adalah Allah tidak mencintai kemaksiatan. Dan tidak ada hadis, apalagi ayat yang menerangkan Allah cinta kemaksiatan. Namun maksiat Allah tetapkan bagi Adam Allah tetapkan ini. Namun yang dipuji setelahnya. Berarti apa yang dipuji? Yang baik-baik dari setelah maksiat tersebut. Ini menunjukkan juga bahwa setiap yang maksiat saja tidak semuanya buruk. Di balik maksiat ada kebaikan, ada taubat, ya. Belum ada, apalagi setelah maksiat, taubat yang jelas. Jadi itulah yang mungkin bisa kita paparkan di sini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sesuatu yang buruk karena mencintai hikmah dari keburukan itu, mencintai hikmah dari keburukan itu, sehingga setiap kita harus merasakan manisnya hikmah yang bentuknya kebaikan murni akan mengalahkan buruknya, jeleknya takdir yang dia rasakan. Dan kita adalah, yang kedua, kita adalah manusia. Kenapa lalu keburukan dan sikap buruk itu harus terjadi? Karena itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk membedakan kita antara malaikat. Kalau kita semuanya baik, tidak ada buruknya, kita bukan manusia, kita malaikat. Jadi kenapa aku ini mencuri karena takdir Allah? Maka balas dengan perkataan Umar, aku hukumkan juga karena takdir Allah. Gitu. Jadi gimana nih? Ini kalau menyalahkan takdir, maka balasnya dengan juga dihukum dengan takdir. Allah Ta'ala bisawab. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti, dan ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa pembahasan takdir itu kalau dibahas mesti panjang, dibahas mesti tidak puas. Kenapa? Karena takdir itu sesuatu yang gaib. Tidak mungkin kita bisa semuanya telan dengan akal kita yang penuh keterbatasan. Selama kita belum tahu akan datang, itu gaib. Dan takdir kita terus berlanjut sampai ajal kita, dan kita nggak tahu apa itu. Kita hanya bisa berbuat yang mudah bagi kita. Kita mudah berbuat sholat setelah ini karena kita di masjid. Berarti takdir kita sholat. Apa yang mudah bagi kita? Fakulun yassarun lima khuliqa. Semua akan berbuat dengan apa yang mudah untuknya perbuat. Dan itulah takdir. Jadi jangan mencari kepuasan dari pembahasan takdir karena sesuatu yang gaib itu. Sulit sekali. Makanya ini tidak menyalahkan teman-teman sekalian untuk mengkaji iman takdir, karena ini adalah sebuah usul. Tapi catatan dalam membahas takdir, memang seandainya kalau kita ketemu sama teman-teman dalam pengajian, kita yakin ustadznya bilang apa, temennya iya aja. Tapi kalau kita nanti ngomong sama orang lain di penduduk setempat kita, dibantah kita, Pak, ya, tidak perlu kayak gitu. Dia dibantah terus panjang lebar. Ingat, nggak akan puas. Kok kenapa nggak puas? Ya gaib, perkara gaib, dia tidak tahu. Dia pasti penasaran terus, nggak puas. Ya udah, kalau dia nggak bisa terima, dalil sudah penuh, mulut sudah berbusa, ya sudah, istirahat, tutup doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.